Oke, terus? Tulis surat pada Pak Prabowo, saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ. Walaupun anggarannya mungkin cuma 10 miliar atau 100 juta. Untuk anak saya, supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 kg. Tangkap dan adili Jokowi. Tidak satu dua, ada di banyak tempat. Dan yang paling menarik, narasi vandalisme ini juga belakangan mulai diikuti oleh maraknya demonstrasi yang menyatakan narasi yang sama. Tangkap dan adili Jokowi kemungkinan besar adalah buah dari kebijakan Jokowi selama pemerintah, utamanya pada periode kedua, yang mengutamakan fokus kebijakan kepada pengembangan industri ekstraktif yang hanya padat modal, tetapi tidak memikirkan daya serap ketenaga kerjaan. Ujung dari kemudahan ini yang tanpa mempertimbangkan kepentingan dari rakyat tempatan mendatangkan konflik agraria. Sebenarnya gue udah curiga. Ingat ya, gue dulu pernah ada di barisan dia, dan gue tahu permainan mobilisasi masanya kayak gimana, terus ngambil angle buat framingnya kayak gimana, itu tahu semua. Dan ini bau-baunya samaan. Diajak untuk ikut, dikasih bingkisan supaya mau ikut, terus Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis nggak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap bahagia dan semangat. Hari ini aku ingin mengajak teman-teman untuk berkicau, berceloteh, berdiskusi outdoor. Mumpung udara Jakarta lagi cerah-cerahnya. Dan jauh di belakang sana saya terdengar suara ustazah yang sedang memberikan pencerahan agama kepada umatnya. Jadi sembari ditingkahi oleh suara ustazah, mari kita berdiskusi pagi ini. Teman topik kicau yang akan Bang Kica bawakan hari ini adalah soal maraknya vandalisme di banyak kota-kota besar yang narasinya atau yang tulisannya adalah tangkap dan adili Jokowi. Tidak satu dua, ada di banyak tempat. Dan yang paling menarik, narasi vandalisme ini juga belakangan mulai diikuti oleh maraknya demonstrasi yang menyatakan narasi yang sama, tangkap dan adili Jokowi. Terakhir kita lihat beberapa hari yang lalu di kota kelahiran Jokowi, di kota di mana Dewi Jokowi berdomisili, terjadi demonstrasi besar-besaran. Sekali lagi narasinya tangkap dan adili Jokowi. Nah, menurut Bang Kica, eskalasi dari narasi awal yang berupa vandalisme lalu kemudian diikuti oleh demonstrasi, ke depan akan makin meningkat eskalasinya, akan makin jauh lebih banyak, masif, bahkan tak hanya sekedar demonstrasi. Beberapa hari belakangan ini kita lihat bersaut-sautan atau beriring-iringan kelompok masyarakat melaporkan peristiwa-peristiwa yang dianggap melawan hukum kepada aparat penegak hukum yang ujungnya tersangkut atau terkait dengan Jokowi. Soal kasus PIK 2, soal pagar laut yang dilaporkan oleh Abraham Samad dan teman-teman ke KPK. Ada juga kelompok masyarakat yang melaporkan ke Bareskrim Polri. Teman-teman, sekali lagi menurut analisis Bang Kica, eskalasi dari tangkap dan adili Jokowi ke depan makin meningkat. Setidaknya ada 3 alasan yang bisa Bang Kica kemukakan kenapa ini akan meningkat.
Pertama, kemungkinan besar adalah buah dari kebijakan Jokowi selama pemerintah, utamanya pada periode kedua, yang mengutamakan fokus kebijakan kepada pengembangan industri ekstraktif yang hanya padat modal, tetapi tidak memikirkan daya serap ketenaga kerjaan. Dan kondisi ini membuat semakin banyaknya kelas menengah turun menjadi orang miskin. Itu satu, buah kebijakan yang orientasinya industri ekstraktif yang kurang menyerap tenaga kerja. Yang kedua adalah buah dari kebijakan yang terlalu memanjakan kapitalis, oligarki, dan memberi kemudahan-kemudahan yang luar biasa, terutama dalam pembebasan tanah. Dan ujung dari kemudahan ini yang tanpa mempertimbangkan kepentingan dari rakyat tempatan, mendatangkan konflik agraria yang eskalasinya makin meningkat, masyarakat makin berani menyuarakan ketidakadilan. Kita ambil contoh yang masih ongoing di Rempang dan di Banten. Lalu yang ketiga adalah semakin banyaknya para loyalis atau orang-orang yang berada di dalam pemerintahan bersama Jokowi mulai berkicau, mulai berceloteh soal ketidakbecusan pengelolaan selama era Jokowi memerintah. Ambil contoh apa yang dikemukakan terakhir oleh Luhut Binsar Panjaitan tentang pengelolaan dana bansos yang 50%-nya dari 500 triliun itu tidak tepat sasaran. Ya, kita semua tahu memang tidak tepat sasaran karena bansos diarahkan kepada kapitalisasi untuk mendukung anaknya yang maju sebagai cawapres. Semua orang tahu bagaimana buruk, bagaimana busuknya pemberian bansos di era-era tahun atau bulan kontestasi. Jokowi dan timnya mungkin menangkap, menganalisis bahwa eskalasinya akan meningkat, sehingga yang kita lihat gerakan dari Jokowi ya hari-hari belakangan ini adalah membuat kontra narasi, mencitrakan, menggambarkan, menunjukkan kepada masyarakat bahwa dia banyak atau masih banyak pendukung, dan itu diperlihatkan dengan antrian-antrian panjang para rakyat yang berkunjung ke rumah beliau. Dan sayangnya ini lagu lama yang coba diaransemen kembali. Kenapa Bang Kica bilang ini lagu lama? Ini adalah kesaksian dari salah seorang mantan loyalis yang siuman belakangan. Yuk kita dengar. Udah jadi mantan, tapi nggak mau jadi negarawan, malah turun jadi influencer. Ibu Mega ada di Italia jadi keynote speaker untuk sebuah event internasional. Saat Pak SBY menikmati waktunya dengan melukis dan menulis buku, si Jokowi ini yang beda sendiri. Dia pengen ngasih kesan ke publik, walaupun dia udah jadi mantan, tapi tetap disamperin sama yang katanya rakyat untuk sekedar selfie dan sejenisnya. Sebenarnya gue udah curiga. Ingat ya, gue dulu pernah ada di barisan dia, dan gue tahu permainan mobilisasi masanya kayak gimana, terus ngambil angle buat framingnya kayak gimana, itu tahu semua. Dan ini bau-baunya samaan. Diajak untuk ikut, dikasih bingkisan supaya mau ikut, terus angkut pakai bus. Apa kan gue? Cuman yang bikin gue kaget adalah ternyata cara kerjanya masih sama persis, dengan kesalahan yang juga sama persis, yaitu kagak rapih cara mainnya. Mereka kok pada nggak nyadar ya, kalau udah banyak mantan orang dalam yang sekarang udah di luar barisan. Bukannya pakai strategi lain, malah pakai cara yang lama. Kan jadi gagal pencitraannya. Gimana? Harusnya mereka naruh busnya itu jauh dari rumahnya si Jokowi. Terus masanya diarahin untuk berpencar. Jadi seolah-olah kelihatan natural gitu. Menyedihkan banget nggak sih? Teman-teman, jujur Bang Kica harus akui, Bang Kica adalah salah seorang pendukung Jokowi di awal. Meski banyak konsekuensi sosial yang Bang Kica terima, Bang Kica harus akui, Bang Kica berasal dari Sumatera Barat. Dan tentu saja di awal Bang Kica mendukung Jokowi, mayoritas dari kerabat, saudara,
orang kampung itu menyatakan bahwa Bang Kica tidak lagi berpikir logis, tidak lagi berpikir waras, tidak punya filter yang sehat sebagaimana orang Minangkabau memilah pemimpin. Harus Bang Kica akui, 2 tahun setelah memilih Jokowi di tahun 2017, Bang Kica sadar Bang Kica salah. Dan saat ini Bang Kica harus akui juga dengan respect kepada seluruh keluarga besar Minang yang 2 periode pemilihan Pilpres 2014 dan 2019 tidak pernah memenangkan Jokowi di ranah Minang. Tapi salut untuk teman-teman di ranah Minang yang punya mata batin yang kuat tentang bagaimana memilah seorang pemimpin, dan terbukti memang 2 periode kepemimpinan Jokowi carut marut negeri ini semakin meningkat, keluh kesah semakin banyak, dan semua itu dilawan dengan survei. Jokowi adalah presiden survei, bukan presiden yang alat ukur rasional. Kalau mau kita telisik, jauh lebih buruk di bawah SBY. Soal pertumbuhan, soal mengangkat pengangguran menjadi orang bekerja, soal indeks demokrasi, soal indeks korupsi, indeks persepsi korupsi, soal hukum dan segala macam. Semua jeblok di era Jokowi. Kalau kita mau memakai ukuran-ukuran yang rasional, yang lazim dipakai sebagai key performance indikator di sebuah negara modern, Jokowi tidak siapa-siapa. Tetapi kalau dipakai ukuran survei, ya pasti itu orang akan menganggap Jokowi adalah pemimpin yang perform. Teman-teman, sekali lagi, eskalasi tangkap dan adili Jokowi pasti akan meningkat, dan bukan tidak mungkin ada titik di mana ini akan happen, akan terjadi. Salah satu yang tidak bisa dibantah, Jokowi adalah pemimpin pembohong. Sekali lagi, Bang Kica memilih Jokowi 2014 itu karena jagonya dia membohong soal mobil SMK. Kalau kompetisi ini kita bisa masuk dan bisa kita produksi, saya kira nggak ada masalah. Kita mungkin tidak usah diberi fasilitas apa-apa, nggak perlu. Biar kompetisi di pasar saja. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi 95. Nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Yeah. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Yang sampai sekarang tidak jelas diuntungannya. Terakhir dalam satu diskusi, kebohongan lainnya adalah soal IKN. Bagaimana dengan overconfident? Jokowi mengatakan, ini nih. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari, Pak? Pak, saya kok nggak diajak, Pak? Gimana sih, dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali 2 kali loh. Telah datang dari Korea, beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor. Sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya. Pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Ya, tanpa ada keraguan, dengan percaya diri yang tinggi, beliau mengatakan banyak yang antri di IKN sana, investor luar negeri, lengkap dengan jumlah yang kebetulan semuanya dalam bilangan puluhan, luar biasa. Tapi sampai detik ini
3 bulan setelah beliau tidak berkuasa, satu pun tidak ada investor yang beliau nyatakan tersebut berinvestasi di IKN. Bukankah ini kebohongan yang nyata? Kebohongan lain yang kita tangkap adalah sebelum anaknya jadi cawapres, di bulan April beliau mengatakan bahwa tidak mungkin, anaknya belum cukup pengalaman. Tapi begitu keputusan MK memungkinkan, lain lagi narasinya. Yuk ikuti ini nih. Pelantikan keluar duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Soal ada dua kewetian di Sandra di Medan. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Ya, orang tua itu hanya mendoakan dan keputusan semuanya karena sudah dewasa. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Turunan terakhir bagi saya ingin mengakhiri kicau ini dengan rentetan kebohongan Jokowi yang dikemukakan oleh Rocky Gerung, orang yang selama era pemerintahan Jokowi konsisten mengkritisi kebijakan-kebijakan sumbang yang dikeluarkan Jokowi. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jokowi minta progress report. Terus udah ngapain? Gue kumpulin menteri-menteri itu. Menteri teknik sudah selesai. Rapat di situ. Dia bilang kita sudah selesaikan rapat ini. Presiden menunggu progress report. Sudah kita kirim. Officially sudah terkirim laporan progress report itu. Itu dia bilang, sudah tanya sama peserta rapat. Kita udah kirim ya formalnya. Sekarang di antara kalian, di antara kita, siapa yang percaya IKN itu akan jalan? Ngakak semua tuh. Suatu waktu akan ada menteri yang terangkan itu. Saya nggak mau buka di sini ceritanya. Oke. Itu satu cerita. Cerita kedua. Saya pergi ke Luwuk. Masuk ke Poso, Danau Poso tuh. Karena mesti backup LSM pro lingkungan di situ. Oke. Datang pengusaha. Dia bilang, Pak Rocky, saya eksportir kerikil ke IKN. Dan kamu betul, dia berhasil. Berhasil rugi 20 miliar belum dibayar. Kerikil. Saya kasih aja parsial-parsialnya tadi. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Taman Bunga Nasional di Malang. Batu Malang. Taman bunga yang bagus betul, peninggalan Belanda. Kepala desa bilang begini ke saya. Kami mensuplai semua bunga ke IKN. Diambil dari Batu Malang rupanya. Bunganya bagus-bagus. Terus apa masalahnya Pak? Sampai sekarang kami nggak dibayar. Taman bunga itu, kebun bunga itu, dimiliki oleh 15.000 rakyat dalam bentuk koperasi. Ditipu. Jadi, kalau saya bertanya misalnya, IKN itu simbol apa sebetulnya? Satu-satunya simbol yang ada dalam sejarah manusia, ambisi yang kemudian berantakan adalah Babilonia Tower. Tower of Babel itu. Kita tahu di dalam cerita itu, pertanyaannya, apakah menara Babilonia itu runtuh karena kedunguan? Dungu artinya tidak bisa lagi bercakap-cakap karena bahasanya dikocak-acik oleh satu kekuatan, atau dia runtuh karena ambisi itu. Runtuh karena kedunguan atau runtuh karena kepungahan. Saya akan balik ke situ lagi dulu ya. Saya balik lagi ke IKN tadi itu. Kenapa dari awal saya nggak percaya pada IKN? Karena kalian percayanya lain dengan cara Jokowi memandang IKN. Andrinov menerangkan bahwa demi rasionalitas spasial mesti ada IKN. Oh ya bagus. Ade Armando terangkan dengan versi yang lain tuh. Untuk keadilan, jangan Jawa aja. Tapi Jokowi nggak lihat itu sebagai alasan dia. Dia lihat itu adalah menara Babel buat dia. Jadi Anda dikacaukan bahasanya oleh seseorang yang punya inspirasi lain tentang Babel, tentang IKN itu. Saya lanjut lagi ya cerita-cerita itu. Satu waktu saya tanya pada Pak JK itu, Pak JK, gimana ceritanya sih kok ada
IKN, kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Hanya Pak JK, karena JK udah pernah ngomong ke saya. Satu waktu saya bercakap-cakap lagi dengan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian pakai baju menolak bala. Dia nggak ngerti apa yang ada di situ selain cerita mistik. Jadi yang Anda sebut rasional itu bagi Jokowi bukan itu yang dia maksud. Artinya dia menunggangi kedunguan kalian. Ya ini begitu jadinya kan. Saya lanjutkan lagi, kenapa saya nggak percaya ya? Mulai dari soal mobil SMK itu. Ngapain? Lu tahu satu peristiwa yang dia udah bohong, lu masih terima lagi bohong lebih gede kan? Soal IKN coba. Sebelum soal SMK itu ada soal pemindahan waktu Pak Jokowi masih wali kota yang terus-menerus didampingi oleh Andrinov. Pemindahan pasar itu. Saya cerita lagi nih, nih ngoceh-ngoceh sini. Atau saya kasih kuliah di UNS 11 Maret. Saya lagi kasih kuliah, tiba-tiba masuk notes kecil. Bung, pakai Bung. Setelah kasih kuliah kita mau ngobrol ya. Itu Jokowi masih wali kota loh itu. Oke. Saya kasih kuliah, saya tanya mana yang mau ngomong. Mau bicara apa? Metodologi, teori? Bukan, kami bukan dosen. Saya pikir dosen. Ternyata beberapa pemuda itu diutus oleh seseorang, saya lupa namanya. Yang adalah tokoh PKI, ketua pemuda rakyat pada waktu itu, anggota komite sentral PKI, masih hidup waktu itu, namanya apa namanya? Pak Kari tahu ya? Rewang. Nah, ini gue cerita soal Rewang nih. Rewang masih hidup waktu itu, dia mau ketemu saya. Tiba-tiba dia sakit, dia utus anak buahnya, muridnya itu. Jadi kenapa begini, Pak Rewang mau cerita. Gini Bang Rocky, jangan pernah percaya pada Jokowi. Iya ya. Dia masih hidup waktu itu, kemudian beberapa bulan kemudian dia meninggal tuh Pak Rewang. Karena saya ini pemimpin rakyat. Saya tahu watak rakyat, bahkan rakyat Solo. Rewang yang adalah pemimpin rakyat, bahkan mengatakan Jokowi itu pembohong. Dia bukan rakyat. Kenapa? Jokowi pastikan bahwa pasar itu akan pindah. Dibuat sedemikian rupa, diskusi 1 bulan penuh di depan rumahnya dia itu. Padahal sebetulnya, selama dia berdiskusi, oligarki Solo itu udah lakukan namanya under table transaction uang. Yang dia pindah. Jadi udah disogok dulu, Jokowi bilang bikin panjang ya diskusinya. Kira-kira begitu. Cerita 1 bulan kan PR semua Jokowi nego segala macam itu. Iya, pastikan bahwa tidak akan ada lubang bolong di Solo. Malam ini lubang, besok pasti tutup. Itu bukan APBD, dia tinggal telepon satu oligarki di situ, tutup selesai. Jadi Anda dari awal, ya kalau saya cerita dari awal mungkin Anda nggak akan. Saya tahu dari awal itu. Jadi sekuensi pengetahuan saya tentang kebohongan Jokowi itu, begitu IKN dibuat, saya ngakak-ngakak, ini pasti nipu. Tetapi begitulah, disirap kita untuk memuliakan seorang yang memang, ini Jokowi, dia tidak tahu bahwa selama 10 tahun, banyak orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Karena nggak ada yang memberitahu bahwa dia tidak tahu. He is riding the tidal wave of stupidity. Your stupidity. Itu yang terjadi. Jadi kalau sekarang, ya memang yang kita mau bicara ini mau diapain tuh? Kalau soal kebohongan itu berseri kebohongannya. Apa yang baik dilakukan di situ? Bagus tadi usulan Dedi. Supaya dia konsisten, tulis surat pada Pak Prabowo. Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ. Walaupun anggarannya mungkin cuma 10 miliar atau 100 juta. Untuk anak saya. Supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 kilogram.